Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas membaca materi ke-12 statistika dengan judul korelasi dan regresi. Teman-teman bisa menyimaknya di PPT-nya. Korelasi dan regresi dan kausalitas. Korelasi, regresi, dan kausalitas menunjukkan 3 poin. Yang pertama, korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. 2. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel independen terhadap variabel lain variabel independen, misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dengan dua arah. Jenis-jenis korelasi ada korelasi positif versus negatif, korelasi linear versus non-linear, korelasi sederhana, parsial atau kompleks. Korelasi, regresi, kausalitas. Korelasi positif versus negatif. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama. Korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Korelasi linear versus non-linear. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menarik dan menurun dalam perubahan konstan. Korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial, korelasi lebih dari dua variabel, tapi jika kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel sedangkan variabel lain dianggap tetapi. Korelasi kompleks ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Kemudian metode perhitungan korelasi ada sketogram, Pearson, Spearman, koefisien determinasi. Sketogram atau diagram pencar adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain, memberikan indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi. Manfaat sketogram membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel. Jika membantu, kita membantu hubungan antar dua variabel apakah linear atau non-linear. Gambarnya korelasi dan regresi bisa dilihat, ada yang positif linear dan yang negatif. Kemudian korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Nilainya min 1 tidak lebih kurang dari R, tidak lebih kurang dari tambah 1. 1 itu korelasi negatif yang sempurna, plus 1 adalah korelasi positif yang sempurna, 0 tidak ada korelasi. Kemudian rumusnya seperti yang ada di PPT. Kemudian ada datanya dan kita masukkan angka-angka ke rumusnya. Kemudian korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman rank digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif. Rumusnya seperti yang ada di slide. Kemudian uji hipotesis korelasi. Uji statistika mengikuti distribusi dengan deviasi N kurangi 2. Formula ujinya korelasi antara harga saham per lembar dan dividen diberikan pada contoh sebelumnya sebesar 0,8939 dengan tingkat itu 5%. Tingkat apa ya nih ya teman-teman, mungkin bisa bantu di kolom komentar dengan cara mengetiknya ya. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara harga saham dan dividen? Prosedur uji signifikansi korelasi ya, kita masukkan hipotesis nolnya dibagi R 0 dan hipotesis alternatif dibagi R tidak kurang lebih dari 0. Memilih tanda tadi ya, 5%. Uji statistika distribusi T karena ini kecil, kemudian membuat keputusan. Nilai T kritis pada uji satu sisi pada signifikansi 5% dengan deviasi
10 kurangi 2 adalah 8 sebesar 1,860. Jadi masukkan rumusnya. Kita menolak hipotesis 0 karena T hitung 5,64 lebih besar dari 1,860. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau independen. Jenis hubungan antar variabel ada variabel dependen dan variabel independen. Ada dua jenis hubungan, yaitu hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama dan negatif jika bergerak pada arah yang berlawanan. Kemudian, itu dijelaskan dengan gambar yang ada pada slide. Sketogram adalah langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan independen. Gambarnya ada di slide. Kemudian metode least squares, bentuk persamaan regresi, yaitu dengan memasukkan rumus YI tambah B beta 0 tambah beta 1 X1 tambah Y1. Y adalah variabel dependen, X variabel independen, E variabel gangguan, B nilai konstanta atau intercept, B1 nilai slope. Garis regresi merupakan prediksi variabel Y. Pertanyaannya bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedekat mungkin dengan aktualnya. Metode least square adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Residual adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Di mana itu dijelaskan di rumusnya. Berdasarkan konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya jika nilai residualnya sekecil mungkin. Metode LS menjumlahkan jumlah residual kuadrat agar residualnya sekecil mungkin. Secara matematis meminimumkan jumlah residual kuadrat dengan memasukkan rumus sebagai berikut yang ada di slide ya. Meminimumkan jumlah residual kuadrat dengan cara melakukan turunan atau diferensial parsial tersebut terhadap B0 dan B1 dengan memasukkan rumus yang ada. Menyelesaikan persamaan di atas akan menghasilkan nilai intercept A dan slope B yang akan menjamin bahwa nilai prediksi variabel dependen sedekat mungkin dengan data aktualnya dengan dimasukkan rumus yang ada di slide. Kemudian berikut ini adalah data-data pengeluaran iklan dan volume penjualan sebanyak 8 perusahaan. Itu datanya. Hubungan linear antara pengeluaran iklan dan volume penjualan dapat ditulis dalam persamaan regresi, yaitu Y tambah beta 0 tambah beta 1 dikali X tambah E. Kita disuruh untuk mencari intercept dan slope, kemudian disuruh mencari nilai prediksi penjualan. Untuk mencari nilai slope dan intercept dicari datanya dan dimasukkan angkanya. Persamaan garis regresi dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 5,0823 tambah 0,0986 X. Intercept itu Y menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0 maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Besarnya slope 0,0986 berarti sikap kenaikan. Setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0987 juta unit atau 98700 unit. Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya pengeluaran iklan 1000 juta, penjualan aktualnya 100 juta unit, sedangkan prediksinya Y ditambah Y sama dengan 5,0823 tambah 0,0986 dibagi 1000 sama dengan 103,7189. Standar error of estimate. Nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi disebut dengan standar error estimate. Standar error estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Standar error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula yang ada pada rumus di slide. Kembali ke regresi volume penjualan atas dasar besarnya pengeluaran iklan. Apakah kita bisa menggunakan garis regresi tersebut untuk melakukan prediksi penjualan perusahaan atas dasar pengeluaran iklan dengan melihat nilai standar error estimate? Itu datanya. Kemudian kita masukkan bahwasanya nilai standar error estimate relatif kecil sebesar 5,3329 sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang dapat untuk kita lakukan prediksi volume penjualan perusahaan.
Internal estimasi regresi untuk prediksi atau estimasi titik. Interval estimasi ada jenis estimasi interval, yaitu interval keyakinan dan interval prediksi. Kemudian datanya bisa dilihat. Kembali ke contoh pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan, yaitu dengan ditanya interval keyakinan 95%, berapa nilai interval estimasinya, dengan interval prediksi 95%, dan berapa interval prediksinya jika pengeluaran iklan sebesar 100 juta rupiah. Dengan rata-rata nilai X 518,75, standar error of estimate 5,3329, dan nilai kritis T dengan interval keyakinan 95% dan deviasi sama dengan 8 kurangi 2 sama dengan 6 sebesar 2,447. Nah, datanya ada dan kemudian dimasukkan rumusnya. Interval estimasi antara 108,9527 dikurangi 118,2123. Interval prediksi antara 99,7359 dan dikurangi 127,4291. Kesalahan standar koefisien. Standar error koefisien mengukur ketepatan estimator. OLS formula standar error koefisien sebagai berikut sesuai dengan rumus yang ada pada slide. VAR adalah varian, C adalah standar error koefisien, X sama dengan X kurangi signifikansi X dan signifikansi kuadrat dicari dengan menggunakan formula rumusnya, yaitu dimasukkan sesuai dengan data. Ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi yang mengukur persentase total variasi yang dijelaskan oleh variabel independen X. Variasi total terdiri dari variasi karena garis regresi dan garis residual. Penjumlahan kuadrat variasi total ini disebut TSS. Penjualan kuadrat variasi regresi disebut ESS. Penjualan kuadrat variasi residual disebut RSS. TSS sama dengan ES tambah RSS. Koefisien determinasi, ya rumusnya yang ada pada slide. Kemudian kembali ke kasus regresi pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Berapa besarnya koefisien determinasi? Nah, itu datanya dengan R kuadrat 0,9743, berarti variasi volume penjualan dijelaskan oleh variasi pengeluaran iklan sebesar 97,43%, sisanya 2,57% dijelaskan oleh variabel lainnya. Korelasi dan regresi dengan program komputer SPSS-nya, hasil akhirnya dapat dilihat seperti di slide. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.